Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari materi struktur kerangka dan otot manusia. Teman-teman, apa kalian merasakan gerak tubuh yang kuat? Ya, itu berasal dari kerangka yang memberikan bentuk tubuh dengan otot yang menempel di tulang. Mari kita pelajari pengertian dari kerangka manusia. Terlebih dahulu ya, kerangka manusia adalah rangkaian tulang yang memberikan manusia bentuk, struktur, gerak, dan perlindungan, tempat melekatnya otot. Selanjutnya, kalian tahu nggak apa saja fungsi dari kerangka manusia? Ya, yang pertama, memberikan bentuk atau postur tubuh. Yang kedua, tempat melekatnya otot rangka. Yang ketiga, tempat pembentukan kalsium. Yang keempat, mampu menyimpan energi berupa lemak dalam sumsum kuning. Yang kelima, bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf. Kalian tahu nggak apa sih pengertian dari struktur itu? Ya, struktur adalah unsur-unsur yang terkait dalam satu material. Dalam kerangka manusia terdapat 5 struktur tulang. Yang pertama ada periosteum, lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Yang kedua ada endosteum, lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskular yang melapisi sumsum. Yang ketiga ada tulang kompak, lapisan yang memiliki tekstur padat, harus sedikit berongga dan kuat. Yang keempat ada tulang spons, lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Yang kelima ada sumsum tulang, bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Next, kita akan mempelajari bagian dari sistem kerangka manusia. Kerangka manusia memiliki 2 bagian. Yang pertama ada kerangka aksial. Kerangka aksial adalah rangka sumbu tubuh yang menyusun poros tubuh dan memberikan bentuk dan memberikan dukungan serta perlindungan. Kerangka aksial terdiri dari beberapa bagian sistem, yaitu yang pertama ada tengkorak. Tengkorak berfungsi melindungi organ penting di kepala, yaitu otak yang memberikan perintah ke seluruh anggota dan organ tubuh. Tengkorak kepala terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tulang frontal atau tulang dahi. Tulang frontal adalah tulang yang berbentuk pipih yang membentuk dahi. Tulang ini juga membentuk bagian atas soket mata. Soket mata adalah tempat berdiamnya bola mata, terdiri dari satu tulang dahi. Yang kedua ada tulang parietal atau tulang ubun-ubun. Tulang parietal jumlahnya ada 2 di kedua sisi kepala serta menyatu di tengah-tengah. Tulang ini letaknya di bagian tulang frontal, terdiri dari 2 tulang ubun-ubun. Yang ketiga ada tulang temporal atau tulang pelipis. Tulang temporal masuk ke dalam tulang yang berbentuk irregular. Tulang ini berjumlah 2, masing-masing di sisi kepala kiri dan kanan. Tulang tengkorak dan terletak tepat di bawah tulang parietal, terdiri dari 2 tulang pelipis. Yang keempat ada tulang occipital atau tulang belakang. Tulang occipital merupakan tulang yang berbentuk pipih yang lokasinya terletak di bagian paling belakang dari tulang tengkorak. Di tulang ini ada sebuah lubang yang menjadi tempat lewatnya saraf tulang belakang agar bisa terhubung ke otak, terdiri dari 1 tulang belakang. Yang kelima ada tulang sphenoid atau tulang baji. Tulang sphenoid letaknya ada di bawah tulang frontal dan berperan sebagai dasar tulang tengkorak. Tulang ini termasuk dalam tulang yang berbentuk irregular, terdiri dari 1 tulang baji. Yang keenam ada tulang ethmoid atau tulang pelipis. Tulang ethmoid terletak di depan tulang sphenoid. Tulang ini menjadi bagian dari kumpulan tulang-tulang yang membentuk struktur rongga hidung, terdiri dari 1 tulang tapis. Yang kedua ada tulang telinga dan tulang hyoid. Tulang telinga adalah organ manusia yang dikhususkan untuk menerima rangsangan berupa getaran. Tulang telinga terdiri dari 3 tulang. Yang pertama ada tulang martil atau malleus. Tulang ini terletak pada bagian permukaan dalam gendang telinga dan ujung lainnya pada tulang landasan. Tulang ini berfungsi menghantarkan gentaran suara atau gendang telinga ke tulang landasan. Yang kedua ada tulang landasan atau indus. Tulang cilik yang berbentuk seperti landasan. Tulang ini merupakan salah
dan menghubungkan tulang batin dan tulang sargurdi. Yang ketiga ada tulang sargurdi atau stapes. Tulang ini terletak di tengah telinga, memiliki fungsi mentransfer ke dalam suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Tulang hyoid ini berbentuk U, berada di dasar lidah dan ditopang oleh otot dan ligamen di bawah pada dasar tengkorak dan di atas pada tulang rahang. Yang ketiga ada tulang belakang. Tulang belakang adalah bagian dari rangka aksial, dikenal juga sebagai kolom vertebral atau tulang punggung, berfungsi sebagai penyangga utama tubuh sehingga manusia dapat berdiri tegak, membungkuk dan menggeliat. Yang tulang ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tulang leher. Tulang leher adalah tulang belakang yang langsung terhubung dengan tengkorak, terdiri dari 7 ruas. Yang kedua ada tulang punggung. Tulang punggung terdiri dari 12 ruas. Yang ketiga ada tulang pinggang. Tulang pinggang berfungsi menyambung antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah dan sebagai penjaga organ dalam bagian perut. Usus halus, usus besar, terdiri dari 12 ruas. Yang keempat ada tulang sakrum. Tulang sakrum merupakan tulang menyerupai segitiga atau kurva yang dibentuk oleh 5 tulang belakang yang menyatu. Sakrum menjadi tempat dasar menyatunya tulang punggung. Yang kelima ada tulang kelangkang. Tulang kelangkang adalah tulang yang terletak di atas tulang ekor yang menyatu dengan tulang belakang dan terletak di area pinggul. Yang keenam ada tulang ekor. Tulang ekor adalah salah satu bagian dari 3 bagian pendukung ketika seorang duduk. Yang keempat sangga rusuk atau tulang rusuk atau tulang iga adalah tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk. Tulang rusuk melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya di rongga dada. Tulang rusuk pada manusia berbentuk pipih dan jumlahnya 12 pasang. Tulang rusuk memiliki beberapa bagian tulang lainnya. Yang pertama ada tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang. Yang kedua ada tulang rusuk palsu yang berjumlah 3 pasang. Yang ketiga ada tulang rusuk melayang yang berjumlah 2 pasang. Bagian kedua dari sistem kerangka manusia adalah kerangka apendikuler. Kerangka apendikuler adalah alat gerak yang melengkapi rangka aksial. Kerangka apendikuler memiliki 4 bagian, yaitu 1. Alat gerak atas. Alat gerak atas memiliki beberapa bagian-bagian tulang. Yang pertama ada tulang lengan atas. Fungsi tulang lengan atas atau tulang humerus adalah menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Tulang lengan atas adalah salah satu tulang paling panjang dalam tubuh manusia. Secara anatomis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas humerus, badan humerus, korpus humerus, dan bagian bawah humerus. Yang kedua ada tulang pengupil. Tulang pengupil merupakan tulang panjang, tulang pipa yang menyusun lengan bawah memanjang dari sisi lateral, menjauhi garis tengah siku ke arah ibu jari dan pergelangan tangan. Yang ketiga ada tulang hasta. Tulang hasta atau ulna merupakan tulang panjang di bagian medial lengan bawah, terletak sejajar dengan tulang pengupil radius. Yang keempat ada tulang pergelangan tangan. Pergelangan tangan adalah sambungan antara lengan bawah dan telapak tangan. Pergerakan tangan yang pada dasarnya adalah 2 baris kecil pendek tulang disebut carpals untuk membentuk sebuah rumah di sekitar sendi engsel. Yang kelima ada tulang jari. Tulang jari adalah untuk membentuk struktur jari jemari. Pada dasarnya, jari tangan tidak digerakkan oleh tulang dan tidak terdapat otot pada jemari. Tulang jari tangan bisa bergerak dengan bantuan tarikan otot lengan bagian bawah yang berada di tendon. Yang kedua ada gelang bahu. Gelang bahu memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada tulang selangka. Tulang selangka terletak di kanan dan kiri dada bagian atas, tepat di bawah leher. Fungsi penting tulang selangka adalah menopang lengan agar tidak bergerak secara leluasa.
Yang kedua ada sendi peluru. Sendi yang memungkinkan tulang-tulang terhubung dapat diayunkan dan diputar ke segala arah. Yang ketiga ada tulang belikat. Tulang belikat atau scapula adalah tulang berbentuk segitiga yang terletak di bagian belakang bahu dan punggung bagian atas. Yang ketiga ada alat gerak bawah. Alat gerak bawah memiliki beberapa bagian tulang. Yang pertama ada tulang paha. Tulang paha atau femur adalah bagian tubuh terbesar dan tulang terkuat pada tubuh manusia yang menghubungkan tubuh bagian pinggul dan lutut. Yang kedua ada tulang tempurung lutut. Tulang tempurung lutut berada di tepat tulang lutut. Tulang ini menghubungkan otot-otot di bagian depan paha dan tulang betis. Ketika kita meluruskan atau menekuk lutut, bagian bawah dari tulang tersebut meluncur dilakukan tulang yang menyusun sendi lutut. Yang ketiga ada tulang betis. Fungsi tulang betis adalah untuk melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh, dan memberikan kekuatan pada otot-otot saat bergerak. Yang keempat ada tulang kering. Tulang kering atau tibia adalah tulang terbesar kedua yang terletak di tungkai kaki. Tulang ini menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki. Yang kelima ada pergelangan kaki. Pergelangan kaki terdiri dari ujung-ujung tulang kering serta tulang betis dan tumit. Tulang ini itu disatukan oleh ligamen yang cukup kuat sehingga membentuk sendi. Yang keenam ada tulang telapak kaki. Telapak kaki merupakan salah satu bagian dari tubuh yang letaknya bisa ditemukan di bagian paling dasar dari tubuh. Untuk menjalani kegiatan sehari-hari, dalam satu fungsi, tulang telapak kaki adalah untuk menopang beban yang dimiliki oleh tubuh. Yang ketujuh ada tulang jari kaki. Tulang jari kaki merupakan beberapa bagian tulang yang letaknya berada pada kaki dan terhubung pada aspek plantar atau disebut telapak kaki, yang berfungsi sebagai sebuah tumpuan bagian tubuh agar memberikan keseimbangan ketika berjalan maupun melakukan kegiatan aktivitas lainnya. Yang keempat ada gelang pinggul. Gelang pinggul memiliki 3 bagian. Yang pertama ada tulang pinggul. Tulang besar yang tidak beraturan, terbatas di tengah dan meluas ke atas dan ke bawah. Pada beberapa vertebrata, termasuk manusia sebelum pubertas, ia terdiri dari 3 bagian, ilium, ischium, dan pubis. Yang kedua ada tulang kemaluan. Tulang kemaluan atau us pubis merupakan tulang bercabang 2, yang satu menuju ke samping atas dan satu lagi menuju ke samping bawah. Banyaknya 2 buah kiri dan kanan yang satu sama lain dihubungkan oleh tulang rawan yang disebut simfisis pubis. Yang ketiga ada tulang duduk. Tulang duduk merupakan kumpulan dari beberapa otot kecil yang terletak pada sekitar panggul. Tulang panggul ini tergolong tulang yang sangat penting peranannya dalam tubuh kita, yakni untuk menyangga tulang-tulang kecil lainnya yang ada di sekitar panggul. Teman-teman, apa kalian tahu gangguan dari tulang itu apa saja? Ya, di sini kita akan mencari tahu apa saja yang menjadi penyebab gangguan dari kerangka manusia ini ya. Yang pertama ada fraktur atau patah tulang. Tulang yang patah secara keseluruhan atau sebagian. Yang kedua ada gangguan fisiologi. Gangguan fisiologi yang pertama ada osteoporosis, pengeroposan tulang. Yang kedua mikrosefalus, kekurangan zat kapur saat pembentukan tulang pada bayi. Yang ketiga rakitis, kekurangan vitamin D terjadi pada anak dan masa pertumbuhan. Yang keempat ada layu semu, infeksi penyakit sifilis. Yang kelima ada narkosa, kematian sel atau jaringan karena penyakit atau cedera. Yang ketiga ada gangguan tulang belakang. Yang pertama ada kifosis, tulang punggung membungkuk. Yang kedua ada lordosis, tulang belakang bagian bawah melengkung ke dalam. Yang ketiga ada skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari materi otot manusia. Ya, apa kalian tahu pengertian otot manusia itu? Otot manusia adalah jaringan tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang. Fungsi dari otot manusia, yang pertama memompa darah, yang kedua mengatur suhu, yang ketiga menjaga tubuh tetap stabil, yang keempat menjaga kemampuan melihat, yang kelima melindungi organ di dalam tubuh.
Teman-teman sudah dijelaskan sebelumnya pada materi kerangka manusia bahwa pengertian struktur adalah unsur-unsur yang saling terkait dalam satu material. Pada otot manusia memiliki 7 struktur dari otot manusia. Yang pertama ada tendon, jaringan ikat fibrosa tidak elastis yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot dan rangka dengan tulang. Yang kedua ada fascia, jaringan ikat gabungan dari jaringan fibrus dan areolar yang membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. Yang ketiga ada sarkolema atau membran sel serat otot, jaringan otot yang berdiameter 0,1 mm dengan panjang 1,40 mm yang melapisi suatu sel otot. Yang keempat ada miofibril, merupakan serat-serat yang terdapat pada otot. Yang kelima ada miofilamen, merupakan benang-benang halus yang berasal dari miofibril. Yang keenam ada sakroplasma, cairan sel otot sebagai tempat miofibril dan miofilamen berada. Yang ketujuh ada retikulum sakroplasma, bagian padat dari fascia dalam dan menambatkan tendon-tendon yang berjalan melalui pergelangan dan mata kaki masuk ke dalam tangan dan kaki. Teman-teman, apa kalian tahu bahwa jenis otot manusia itu ada 3? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada otot polos, jaringan otot yang memiliki struktur sel-sel berbentuk kumparan halus yang masing-masing selnya mengandung inti berbentuk oval. Yang kedua ada otot lurik, otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Yang ketiga ada otot jantung, otot yang hanya terdapat di lapisan tengah dinding jantung. Teman-teman, pada jenis otot di atas memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersendiri yang dapat dibedakan. Otot polos memiliki kecepatan kontraksinya lambat. Tipe kontrolnya adalah tidak sadar, daya tahannya tidak mudah lelah, jumlah inti sel 1, letak inti sel di tengah. Yang kedua ada otot lurik, kecepatan kontraksinya cepat. Tipe kontrolnya adalah sadar, daya tahannya mudah lelah, inti selnya banyak, letak inti sel di tepi. Yang ketiga ada otot jantung, kecepatan kontraksinya beraturan, tipe kontrolnya tidak sadar, daya tahannya tergantung aktivitas, memiliki banyak inti sel, letak inti sel di tengah. Otot manusia juga bisa memiliki gangguan. Mungkin teman-teman belum tahu gangguan dari otot manusia itu apa saja. Mari kita bahas. Yang pertama ada distrofi otot, disebabkan oleh melemahnya otot. Yang kedua ada penyakit Parkinson, dikarenakan sel saraf otak tidak menghasilkan cukup dopamin. Yang ketiga ada fibromialgia, perubahan sistem saraf dalam memproses pesan nyeri. Yang keempat ada keseleo, cedera pada ligamen atau jaringan penghubung 2 atau lebih tulang pada sendi. Yang kelima ada kram otot, karena otot terlalu sering digunakan, gangguan sirkulasi darah pada otot. Sekian dan terima kasih sudah menyimak pembahasan materi tentang struktur kerangka dan otot manusia. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye, sampai berjumpa di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.